Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Samsuri Rizal BTA Channel. Kali ini, kalau kemarin-kemarin kita membahas masalah Habib, sekarang kita membahas masalah pertanian, terutama pertanian kopi, yang mana menurut kami peran pemerintah dalam membina petani-petani kopi di Nusantara ini sangat kurang sekali. Saat ini kita berada di posisi keempat pengekspor kopi dunia. Padahal kita ini kalau dibanding dengan negara-negara Brazil, Vietnam, apalagi Cina, ya, negara kita ini kan dikelilingi oleh gunung, yang mana pertumbuhan kopi itu sangat bagus, baik itu dari buah ataupun hasilnya. Namun peran pemerintah menurut saya sangat sedikit dalam hal ini. Ini perannya dalam membina petani kopi. Untuk itu kami ingin memperlihatkan sebuah video kopi Indonesia masih terganjal sertifikasi. Untuk itu mari kita dengarkan videonya. Untuk apa sih yang kita harus lakukan terhadap petani kopi yang ada di Indonesia sekarang ini, dan peran pemerintah dalam hal ini mengawasi, membina atau mengawasi petani kopi agar mereka bisa lebih modern dan maju dalam bertani kopinya. Untuk itu marilah kita dengarkan. Bersaing di pasar ekspor kita masih terganjal sertifikasi. Baiklah, kita dengar. Kita kan ingin bahwa petani itu mempunyai penghasilan yang naik lah, begitu, naik kelas. Ya tentunya pasar kita harus kita tingkatkan, termasuk pasar luar negeri. Ya ini persyaratannya memang di sertifikat kopi, terutama yang organik tadi. Nah ini harus diedukasi bersama-sama. Kami pemerintah harus mendorong bagaimana para petani kita ini bisa tersertifikasi, terutama produk kopinya, sehingga nanti harapannya bisa meningkat ekspornya dan penghasilnya bisa meningkat. Itu harapannya. Intinya kita bersama-sama dengan para stakeholder, tentunya tadi seperti Pak Pranto dan para pengusaha bisa membantu. Ya kita sama-sama lah untuk mengurus sertifikasi bagi petani kopi ini. Bagaimana cara memetik kopi yang baik, tulang budidaya? Ini semua proses sertifikasi yang memang diinginkan untuk sertifikasi itu seberapa mampu para petani kita, Pak Pranoto? Pak, sangat mampu sekali, Pak. Sebetulnya sertifikasi ini kan bukan yang saya harapkan tadi itu ngomong itu kita dari Kementan ini kita bisa menguatkan sertifikasi sendiri dari Indonesia bahwa menyatakan kita itu organik. Pak Rahmanto kan tahu, Pak, sertifikat organik ini dilakukan oleh orang-orang asing, Pak, di luar negeri. Sehingga mereka mengejar kita itu terlalu mahal. Itulah yang kejadian biasa. Sebetulnya, Pak, kita biarpun tanpa sertifikasi yang namanya organik dan lain sebagainya, Pak, kopi Indonesia ini sangat laku di dunia, Pak. Begitu panen keluar itu habis di lapangan itu nggak ada. Ya, seperti kopi-kopi di Indonesia. Kenapa bagus? Karena kopi Indonesia ini kita itu dikelilingi oleh gunung berapi. Kopi itu selalu bagus hasilnya gunung berapi. Makanya di Indonesia itu ada namanya kopi Mandailing, kopi Bali, kopi Toraja, dan lain sebagainya, Pak. Bapak lihat di background saya punya Indonesia Kopi Contest, Pak. Itu namanya KKSI. Tahun ini saya Oktober ini yang tahun ke-15, Pak. Saya lakukan sejak 2008 beserta Menteri Pak almarhum Pak Idris Pak Ia yang dari Kementerian Perindustrian. Itu kita lakukan, Pak, kompetisi. Dan terus terang, Pak, saya melakukan ini demi kesejahteraan petani saya, Pak. Sejak saya melakukan ini, juri-juri saya itu dari seluruh dunia, Pak. Dari Brasil, dari Jepang, dari Belanda, dari Polandia, dari Jerman, semua datang, Pak, ke Indonesia melakukan kontes kopi. Tiap bulan Oktober, Pak, minggu ketiga. Tahun ini minggu ketiga di Jakarta. Saya selalu keliling-keliling dari kota ke kota, saya lakukan itu
sehingga melakukan hal itu. Dan saya bukan omong sombong, Pak. Hari ini, Pak, petani Arabica saya itu rata-rata menerima 80 sampai 90 ribu rupiah per kilo, Pak, untuk petani saya itu Arabica. Jadi Arabica saya udah tenang, Pak, mereka hidup sejahtera. Yang saya pikirkan itu adalah Robusta. Robusta saya itu petani saya banyak, 75% petani Robusta, Pak. Tapi saya juga bangga sebulan ini, Pak, itu sebulan ya, 2-3 bulan ini, Pak, harga kopi itu merangkak dari 20 ribu yang selalu tiap kali 20 ribu, Pak. Kemarin minggu lalu itu saya sendiri beli, Pak, udah posisi di 42 ribu, Pak. Jadi saya harapkan dengan harga ini, Pak, kembali lagi, harga ada, kopinya ada enggak? Itu yang kita harus bimbing, Pak. Jadi saya harapkan dari Kementan bersama-sama dengan Kemendak, Kemenprin maupun kita sebagai asosiasi, kita harus melakukan kerjasama antara pemerintah dan stakeholder, Pak. Bukan uang, Pak, yang kita harapkan, tapi bimbingan dari pemerintah. Saya udah selalu ngomong petani, jangan mengharapkan uang dari pemerintah, karena APBD kita itu terbatas, dan uang pasti dibutuhkan untuk jalur-jalur lain, yaitu seperti tadi yang Bapak bicarakan, yang kita lebih pentingkan. Jadi saya selalu ngingetin petani, jangan terlalu mengharapkan dari pemerintah. Jadi kita harus kerjasama, saling membimbing. Nah itu, Pak, yang saya harapkan itu sertifikat kita itu bisa menjadi laku di seluruh dunia. Sekarang yang saya lakukan itu memang ada daerah-daerah tertentu itu saya dari Poktan, saya kembangkan jadi Poktan, jadi misalnya 100 hektar gitu. Nah itu kita baru manggil sertifikasi, Pak, orang luar, sehingga kita sertifikasi, jadi daerah itu 100 hektar itu sertifikasi. Gitu itu yang terjadi, Pak. Jadi saya harapkan nanti dari pertanian itu kita bisa mengeluarkan sertifikasi sendiri. Inilah dari pertanian Indonesia adalah kita, petani kita ini adalah produk kita adalah organik. Itu yang paling penting. Demikianlah tadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut. Namun harga kopi sempat di kisaran 90.000. Namun sampai ke petani, artinya sampai ke petani yang saya tahu di daerah kami sini itu cuma 30.000 ya paling tinggi sekarang. Nggak tahu kalau sekarang saya belum mau update harga yang terbaru. Lalu peran pemerintah dalam membina petani kopi ini menurut saya sangat kecil sekali, terutama dari alat pertanian, pupuk. Jadi kita selalu kalah dari Brazil. Karena apa? Kita itu dalam 1 hektarnya itu paling bisa menghasilkan, kalau itu kopi stekan, sudah hebat sekali kalau sudah bisa menghasilkan 8 ton per hektar. Namun di Brasil 1 hektarnya mereka sudah sampai ke 25 ton. Artinya tekstur tanah mereka atau tanaman tumbuhan mereka lebih cocok di daerah kita karena kita daerah pegunungan. Namun hasilnya itu jauh sekali. Walaupun kopi kita ini sekarang sudah mulai agak maju dengan stek kopi Nusantara lah, petani stek kopi. Namun kenyataannya kita masih jauh. Hasil panen kita, ngopi dulu, hasil panen kopi kita dengan Brasil, Vietnam, bahkan baru-baru ini Cina sudah mengeluarkan ultimatum bahwa mereka ingin menjadi eksportir kopi yang terbesar di dunia. Dan ini sudah mulai berjalan. Hampir 80% produk Starbucks itu yang namanya kopi hijau itu pemasoknya dari Cina. Jadi kopi kita yang dari Indonesia ini walaupun kata Bapak tersebut tadi bagus, namun dengan promosi yang kurang,